warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisi Najulfa Salsabilah. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang tokoh filsafat yang saya pilih, yaitu Jean-Francois Lyotard. Pertama, saya akan menjelaskan tentang biodatanya. Jean-Francois Lyotard ini lahir di Versailles, Prancis pada tahun 1924 dan meninggal dunia di Paris pada tahun 1998. Setelah lulus dari Universitas Sorbonne pada tahun 1950, Lyotard menjadi guru di SMU Costaine, Aljazair. Ia kemudian bersimpati dan terlibat dengan gerakan kemerdekaan Aljazair dan akhirnya kembali ke Paris pada tahun 1959. Dari tahun 1956 sampai 1966, Lyotard menjadi anggota Dewan Redaksi Jurnal Sosialis. Karena perbedaan pandangan dengan teman-temannya, ia keluar dari kepeguruan jurnal tersebut dan mendirikan jurnal Marxist yang baru yang diberi nama Foyer Kleiner atau kaum buruh. Dan saya akan menjelaskan beberapa tentang pemikirannya. Yang pertama yaitu tentunya narasi besar atau grand narrative. Meskipun pada tahun 1950 sampai dengan 1960-an, dia adalah aktivis politik dengan pandangan-pandangan Marxis. Pada tahun 1990-an, Lyotard menjadi seorang filosofis postmodernisme non-Marxis. Oleh sebab itu, istilah postmodern ini sendiri sebagai kritik terhadap filsafat modern. Ia perkenalkan pertama kali di dalam bukunya berjudul La Condition Postmodernisme Report sur la Sauveur, terbit tahun 1979 dan diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan judul The Postmodern Condition, A Report on Conflict. Postmodernisme dengan demikian lahir untuk menolak anggapan-anggapan modernisme yang membawa keyakinan bahwa filsafat melalui rasio sebagai sarananya, mampu merumuskan hal-hal yang dapat berlaku secara universal. Postmodernisme menolak cara pandang tunggal atau paradigma tunggal, dan sebaliknya menyatakan bahwa terdapat banyak paradigma atau perspektif dalam realitas dunia. Pandangan ilmu yang objektif universal harus diganti oleh harmonika tentang realitas. Yang kedua yaitu pengetahuan narasi dan pengetahuan ilmiah. Pengetahuan ilmiah tidak mempresentasikan totalitas pengetahuan, karena pengetahuan ilmiah selalu bersaing dengan pengetahuan lain. Isu menurut Lyotard disebut sebagai narasi. Pada masyarakat tradisional, narasi seperti ini menjadi penting. Narasi menentukan kriteria kompetensi serta menjelaskan bagaimana kriteria tersebut diinginkan. Yang ketiga yaitu permainan bahasa. Sejak beberapa dekade yang lalu beredar istilah linguistik turn, meskipun istilah ini kini telah memudar, tapi esensinya masih berbunyi. Bahasa adalah tema sentral filsafat abad 20. Kini banyak tema pokok tradisional filsafat memang berlabuh dalam persoalan bahasa. Tentu saja sejak zaman Yunani, bahasa sudah selalu berperan penting dalam filsafat. Namun selama itu, bahasa itu sendiri tidak pernah sungguh-sungguh dipersoalkan sebagai tema utama. Yang keempat yaitu seni dan estetika. Dalam hal pengetahuan tentang seni, Lyotard secara tegas dan gamblang menolak pandangan Hegel tentang kesetaraan seni atau the history of art. Baginya, seni bukanlah barang sejarah atau the king of the past, namun sebaliknya. Lyotard secara radikal menolak adanya makna di setiap karya seni ketika diciptakan dan dibangun. Dia juga menolak gagasan yang menunggangi wujud dan perwujudan seni, karena menurutnya seni memiliki kapasitas energik. Kesimpulannya yang gitu, dari paparan yang singkat yang sudah saya jelaskan, jelaslah bagi kita bahwa postmodernisme terutama dalam pemikiran Jean-Francois Lyotard ditandai dengan hilangnya kepercayaan terhadap grand naratif atau narasi besar dan lainnya banyak mini naratif atau narasi kecil. Menurutnya, sebuah teori yang berlaku dan sesuai pada suatu tempat dan masa tertentu tidak dapat digeneralisasikan untuk tempat dan masa yang lain. Di samping itu, postmodernisme menurut Lyotard juga mencoba menghadirkan
realitas yang menuju dan memberikan banyak alternatif. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.